Ya, selamat pagi, siang, atau malam buat semuanya. Di sini kita mulai kuliah lagi tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya saya mohon maaf karena kita baru bisa kuliah lagi sekarang karena kemarin saya sempat masuk rumah sakit beberapa hari, dan kedua tuh HP saya agak sedikit ngeblank. Nggak tahu kenapa kalau ngerekam video suaranya hilang begitu. Kurang tahu kenapa. Sekarang sudah mulai HP sudah bagus, kita mulai saja perkuliahan kita. Sebelumnya nanti kita kayak kejar kuliah gitu ya, soalnya kan sebentar lagi kita mau ujian akhir semester. Jadi nanti mungkin selama seminggu ini ada beberapa video yang saya upload ke YouTube. Ya, kita perkuliahan kita sekarang ini tentang eh, korupsi di berbagai negara gitu. Bagaimana cara mereka mengatasi korupsi dan bagaimana mereka membentuk sebuah lembaga untuk memberantas korupsi, untuk mencegah korupsi. Ada beberapa negara seperti Australia, Finlandia, Cina, dan Hong Kong. Kita coba pelajari satu persatu ya. Ya, untuk mendesain strategi yang jitu melakukan pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia, kita tentunya perlu belajar dari beberapa negara yang dinilai berhasil dalam memberantas korupsi. Walaupun tidak langsung zero, paling tidak mereka bisa menekan angka korupsi yang sangat-sangat signifikan. Yang pertama tuh Australia. Jadi ternyata Australia dulu salah satu negara yang angka korupsi tinggi. Jadi menurut pandangan Australia, korupsi itu adalah tingkah laku atau oleh setiap orang memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi adil gitu ya. Jadi korupsi itu menantang ke sebuah kejujuran, korupsi itu menantang sebuah keadilan begitu ya. Ya, jadi pada awal sejarahnya Australia itu tergolong negara yang korup, terutama pada saat pemerintahan dikendalikan oleh kelompok militer. Karena seriusnya persoalan korupsi di negara tersebut, di kalangan pemerintah ya, maksudnya seriusnya persoalan korupsi di kalangan pemerintah di zaman tersebut, pada tahun 1988 Australia membentuk sebuah lembaga pemberantas korupsi. Kayak kita kan ada KPK gitu kan. Australia telah membentuknya dan namanya itu ICAC, itu Independent Commission Against Corruption. Jadi ini merupakan sebuah komisi yang khusus menangani masalah korupsi. Selain melakukan penyelidikan, ICAC ini juga membantu mencegah korupsi di sektor publik dan mendidik masyarakat pada sektor publik tersebut. Jadi gimana sih kinerjanya si ICAC ini atau ICAC gitu kalau bahasa Indonesianya? Mereka mengubah citra Australia dari negara yang korup menjadi negara yang relatif bersih. Ada 6 hal yang terjadi, yaitu pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur, pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas. Yang ketiga, audit pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, penyidikan independen dan pengaduan terhadap pemerintah sendiri. Yang kelima, akses bebas kepada informasi. Dan keenam, penuntutan kejahatan yang independen dan hakim yang independen, tidak bias dan jujur. Independen maksudnya seperti apa sih? Jadi dia itu tidak bisa dibilang tidak terganggu oleh pihak lain ya, tidak tergantung oleh pihak lain. Dia berdiri sendiri, dia independen. Jadi penyelidikan independen, tidak ada istilahnya mereka berdiri sendiri, tidak ada atasannya, tidak ada bawahannya, mereka berdiri sendiri, lembaga berdiri sendiri, lembaga independen, tidak bergantung sama pemerintah. Jadi mereka bisa saja menyelidiki pemerintahnya juga gitu kan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari pemerintahnya, mungkin ya mereka bisa menyelidikinya.
mereka punya akses bebas kepada informasi gitu. Jadi mereka punya akses yang luas dalam proses penyelidikan gitu kan, dalam proses pencegahan korupsi. Mungkin dalam mencari fakta, mencari bukti begitu ya. Jadi mereka punya akses bebas, dan dari keenam itu pemerintah dari negara tersebut bisa menekan angka korupsi. Itu Australia. Yang kedua, Finlandia. Finlandia ini merupakan negara industri dengan sistem ekonomi pasar bebas. Sulit menemukan praktik korupsi di negara Finlandia karena terkenal negara 1000 pulau, 1000 danau. Indeks persepsi korupsi atau IPK yang dikeluarkan majalah The Economist pada tahun 2003, Finlandia itu menempatkan posisi pertama yang negara yang tidak korup. Ini sesuatu yang membanggakan ya untuk negara mereka ya. Jadi pada tahun 2011 Finlandia bersama Denmark menempati peringkat kedua sebagai negara terbersih gitu ya. Pada tahun 2012 Finlandia menempatkan urutan kedua negara terbersih atau bebas dari korupsi. Pertanyaan pokoknya perlu dikaji, apa penyebab Finlandia bisa jadi bersih begitu ya? Kenapa sih negara ini bisa bersih dari korupsi? Ada 3 faktor. Yang pertama itu sikap atau patuh pada hukum. Jadi masyarakat di sana punya sikap yang patuh pada hukum. Yang kedua itu honesty, itu kejujuran. Jadi sikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga itu lifestyle, yaitu gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Yang ketiga ini sangat luar biasa sebenarnya. Mereka jujur, mereka patuh pada hukumnya, dan mereka itu punya budaya yang sederhana dan tidak konsumtif. Mereka belanja sesuai dengan ukuran penghasilan mereka sendiri, mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari daripada kebutuhan barang-barang mewah. Pola hidup sederhana tidak hanya dipraktikkan oleh rakyat umum, juga dipraktikkan oleh lembaga-lembaga pemerintahnya, oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan, terutama pada presidennya mereka. Presiden mereka itu presiden yang sangat-sangat sederhana. Presiden Tarja, sangat sederhana dan dalam berpakaian gitu ya. Presiden sebelumnya pun heran memiliki rumah yang tidak semewah rumah anggota DPR di Indonesia gitu. Sampai ya mereka juga heran gitu kan. Presidennya heran gitu. Dia nggak punya rumah semewah anggota DPR yang ada di Indonesia gitu. Padahal ini jabatannya presiden gitu ya. Budaya mereka, sikap mereka, lifestyle mereka yang membuat mereka menempati peringkat kedua negara terbersih di dunia menurut majalah tadi ya. Cina, kita tahu ya Cina itu angka korupsinya tinggi ya. Terus bagaimana sih kira-kira pemerintah Cina itu memberantas korupsi? Mungkin sebagian sudah tahu ya ketegasan pemerintah Cina dalam memberantas korupsi. Ya, menurut Suryadi tahun 2006, Cina dan Hong Kong pusat praktik korupsi pada tubuh kepolisian. Jadi korupsi ini pada tubuh kepolisian. Jajaran kepolisian Cina memperoleh hasil korupsi dari memungut pungutan yang berasal dari aktivitas perjudian. Jadi ada istilah pungli dari kegiatan yang bisa dibilang kegiatan yang harusnya diberantas, tapi karena mereka memberi sesuatu kepada kepolisiannya, oknum polisi, akhirnya perjudiannya itu tetap berjalan dengan baik gitu ya. Berjalan mulus-mulus saja gitu, nggak ada istilahnya ditutup lah atau gimana lah. Bukan hanya perjudian gitu, ada sindikat narkotika juga seperti itu ternyata di sana. Mereka bermain kepada kepolisian gitu. Salah satu penyebab mengapa kepolisian Cina menjadi pusat praktik korupsi karena kebudayaan Cina yang menggunakan kedudukan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Lagi-lagi ini masalah budaya ya. Tadi kan Finlandia itu ada budaya tentang kesederhanaan. Sementara di Cina ini ada kebudayaan yang pemerintah itu punya keuntungan. Orang yang duduk di pemerintahan itu selalu mengambil keuntungan dari jabatan yang didudukinya gitu. Ini sebuah budaya gitu. Tapi muncullah istilah-istilah akhirnya di Cina pada waktu itu. Ada istilah yang namanya masuk dalam bus. Itu artinya itu
jika Anda mau ikut korupsi, ya ayo bergabung gitu, masuk ke dalam bus gitu. Maksudnya masuk ke dalam golongan yang mereka begitu. Ada istilahnya berlari di samping bus gitu. Berlari di samping bus tuh istilahnya artinya jika Anda tidak mau bergabung dalam korupsi, ya silahkan berlari di sebelah bus. Tapi jangan coba-coba mengganggu bus itu tersebut ya. Jangan mencoba-coba mengusik jalannya bus begitu ya. Jadi nggak masalah bagi mereka kalau kita nggak mau korupsi, tapi jangan usik-usik kegiatan mereka yang sedang korupsi gitu ya. Yang ketiga tuh istilah jangan pernah berdiri di depan bus. Jadi istilah ini artinya kita tahu lah ya, kalau kita berdiri di depan bus akhirnya artinya kita menghentikan bus tersebut begitu ya. Jadi artinya kalau Anda mencoba melaporkan korupsi, bus akan menabrak dan mungkin Anda akan mati begitu, ditabrak oleh bus tersebut gitu. Jadi bus ini bisa diartikan simbol sebuah golongan begitu ya. Simbol sebuah golongan, jangan coba-coba menghentikan golongan tersebut yang sedang punya kegiatan tuh ya koruptor di dalam golongan tersebut ya. Jadi pemerintahnya punya sikap seperti apa sih gitu. Jadi keberhasilan di sana itu ada faktor utama yang menyebabkan keberhasilannya. Ada dua faktor. Adanya goodwill, political will, integritas dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemimpin dan aparatur pemerintah dalam menegakkan hukum. Yang kedua itu adanya lembaga atau badan anti korupsi yang dibentuk oleh pemerintah dan wewenangan yang sangat luas. Jadi yang pertama nih kalau menurut saya bisa disimpulkan kayak goodwill, political will, integritas itu kayaknya itu sepertinya ada di dalam sendiri ya. Itu internalnya orang-orang gitu. Mereka yang mencoba mengubah diri masing-masing dulu sebelum faktor kedua yaitu membentuk lembaga anti korupsi. Itu faktor luar ya, faktor eksternalnya untuk memberantas korupsi tersebut. Tekad pemimpin Cina itu memberantas korupsi dicermati dari ungkapan Perdana Menteri Cina Zhu Rongji, agak susah bacanya, pada pelantikannya bulan Maret 1998. Sudah lama sekali ya. Dia mengatakan akan melenyapkan korupsi di Cina. Saya akan menyiapkan 100 peti mati. Dia bilang seperti kutipan kata-katanya seperti itu ya. Saya akan menyiapkan 100 peti mati. 99 untuk para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berbuat yang sama gitu. Artinya jika dia korupsi juga begitu. Jadi dia mempersiapkan 100 peti mati, 99 peti mati untuk koruptor dan 1 untuk dirinya sendiri. Itu bisa dibilang sebuah kalimat yang kontroversial ya pada zaman dulu itu ya. Jadi usaha dari pemerintah itu terbukti membuat jera para pelaku korupsi pada waktu itu. Pada bulan Maret tahun 2000, pengadilan Cina memutuskan menghukum mati wakil gubernur provinsi Jiangxi. Jadi ada gubernur yang dihukum mati karena korupsi. Ada juga deputi wakil kota Leshan, Li Yusu, dia juga dihukum mati gitu ya, karena korupsi. Jadi bisa dibilang ini pemerintahnya serius dalam masalah korupsi gitu ya. Jadi dampaknya apa sih gitu kan. Jadi penegakan hukum dalam korupsi itu berdampak pada perekonomian di Cina. Jadi roda perekonomian bersemangat lagi, tumbuh kembali, pasar sosial sebagai bagian dari transformasi modern Cina pada pasar dunia itu kembali lagi pulih. Kayak kita lihat sekarang kan Cina perdagangannya luar biasa gitu ya. Entah ada persaingan dengan Amerika Serikat, kita nggak tahu pasti seperti apa. Yang pasti kita tahu Cina itu perdagangannya sekarang luar biasa sekali. Di Hong Kong bagaimana? Jadi di Hong Kong tuh dulu juga sangat-sangat merajalela korupsi sama seperti Cina tadi. Tetap dalam tubuh kepolisian di Hong Kong. Jadi tetap masalah narkotika ya, sindikat narkotika. Jadi
kebanyakan kepolisian, oknum kepolisian yang terjerumus dalam kasus korupsi karena ada sindikat narkotika. Dalam upaya memberantas korupsi yang sangat akut di tubuh kepolisian Hong Kong membentuk sebuah badan anti korupsi yang dinamakan Independent Commission Against Corruption. Sama seperti Australia tadi ya, namanya hampir sama seperti Australia tadi. Tapi ini dibentuk beberapa tahun sebelum Australia. Ini dibentuk tahun 1973. Dan lembaga ini sangat dipercaya oleh masyarakatnya gitu ya. Karena pegawainya dalam lembaga ini orang-orang yang memiliki integritas tinggi, profesional dan tidak dapat disuap gitu. Jadi selama dibuat kan tahun 1970-an. Jadi pada tahun 1974 sampai 1975 lembaga anti korupsi tersebut berhasil memeriksa 2.466 keluhan korupsi dari 6.368 laporan korupsi yang diterima dari masyarakat. Jadi yang bisa digarisbawahi dari kalimat ini adalah 6.363 laporan korupsi yang diterima dari masyarakat. Masyarakatnya sangat berperan aktif dalam memberantas korupsi. Pertanyaannya di Indonesia seperti itu tidak gitu ya. Apakah kita salah satu orang yang pelaku korupsi begitu ya? Kita tahu kalau ya pemilu pilkada di Indonesia banyak istilahnya serangan fajar, malam-malam sebelum pemilihan ya ada serangan fajar ya, menyebarkan uang supaya salah satu calon yang dipilih bisa dipilih kembali mungkin untuk memimpin sebuah kota atau sebuah provinsi begitu. Masyarakat di Hong Kong sangat-sangat sadar akan korupsi. Mereka benar-benar melaporkan keluhan-keluhan mereka terhadap korupsi. Sehingga lembaga korupsi benar-benar bekerja keras. Dari tahun 70-an, hanya 1 tahun ya, dari pada tahun 1974 sampai 1975, ada ribuan kasus korupsi yang mereka bisa selidiki, mereka kerjakan istilahnya. Nah, walaupun tidak turun drastis ya angka korupsi di sana, ICAC tidak mampu menghapus korupsi dari Hong Kong ya. Namun ia berhasil menurunkan korupsi dari 3.189 kasus pada tahun 1974 menjadi 1.234 kasus pada tahun 1975. Hanya 1 tahun dari 3.000-an kasus di tahun 74 menjadi 1.000-an kasus di tahun 75. Hanya dalam 1 tahun. Apakah lembaga korupsi Indonesia seperti itu? Kita nggak berharap di Indonesia punya ribuan kasus ya masalah korupsi. Tapi kita berharap penurunan angka korupsi itu di Indonesia sama tingginya seperti yang dilakukan Hong Kong zaman dulu ya, menekan angka korupsi. Jadi bukan lembaganya saja yang bekerja, tapi masyarakat juga harus bekerja. Budaya malu itu harus ada di Indonesia, budaya malu untuk korupsi. Kita lihat di koruptor-koruptor yang di TV itu mereka seperti tidak ada rasa malu gitu ya. Masuk di TV, di gedung KPK, mereka tetap menegakkan kepalanya, tidak ada merunduk-merunduk, dan akhirnya mereka hanya dihukum hanya beberapa tahun gitu. Kalau kita bandingkan dengan pelaku-pelaku pencurian kecil gitu ya, angka hukumannya sangat berbanding jauh ya. Yang mereka curi bisa miliaran rupiah, sementara yang ada yang hanya mencuri ayam mungkin, mencuri motor mungkin, kendaraan yang angkanya tidak lebih besar daripada koruptor curi, hukumannya bisa sama atau malah lebih berat yang mencuri motor atau mencuri ayam seperti itu. Jadi itu materi kuliah kita. Saya ingin memberi tugas kepada teman-teman, sebutkan apa sih lembaga-lembaga di Indonesia tentang korupsi, memberantas korupsi, lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia, yang sudah ada di Indonesia. Jelaskan sedikit tentang lembaga tersebut dan pendapat Anda, menurut Anda bagaimana sih korupsi di Indonesia ini, seperti itu ya.
Apakah lembaga-lembaga itu telah bekerja maksimal? Apakah kita sebagai orang Indonesia sendiri sudah berperan aktif dalam mendukung lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia gitu. Silahkan ditulis, silahkan dijawab, tidak usah lihat di internet ya.